panas lur, tapi habis hujan lur, habis hujan panas. Nah ini kalau kondisi basah kayak gini, hati-hati lur. Nah, bisa-bisa pas kita mau masang kawat las kesetrum, gredek sedikit lur. Oh ya lur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya dulur-dulur? Mudah-mudahan kabar baik dan sehat selalu sehingga bisa beraktivitas dimanapun dulur-dulur berada. Saya akan berbagi sedikit pengalaman kepada dulur-dulur pemula yang masih belajar mengelas secara mandiri di rumahnya masing-masing, yaitu ada beberapa hal yang sebaiknya itu tidak dilakukan sebagai tukang las. Nah, ini sangat penting khusus untuk dulur-dulur pemula. Jadi di sini saya rasa perlu membagikan kepada dulur-dulur. Bukannya saya sok pintar, bukan, tetapi ini perlu dibagikan ke dulur-dulur supaya ingat dan saling mengingatkan antara satu sama yang lain. Dan kepada dulur-dulur senior-senior saya, ahlinya ahli, mohon izin dan apresiasinya. Sebelum melanjutkan video ini, saya sampaikan terima kasih kepada dulur-dulur yang sudah subscribe dan kepada dulur-dulur yang baru bergabung. Jika suka sama video ini, silahkan like, komen, share, dan subscribe. Jadi ada beberapa hal lur yang sebaiknya kita hindari sebagai tukang las, karena ada beberapa yang menyebabkan terjadinya hal-hal yang tidak kita inginkan. Nah, untuk lebih lanjutnya ikutin terus video saya lur. Oke lur, jadi banyak hal-hal yang perlu dihindari oleh tukang las. Nah, banyak yang sering terjadi di pekerjaan pengelasan. Hanya di sini saya menyampaikan beberapa hal saja yang pernah saya alami waktu bekerja di lapangan. Yang pertama adalah pembiaran terhadap lengketnya kawat las. Jadi seperti ini misalnya lur, kawat las itu lengket di material gitu. Nah, kadang-kadang terjadi sama kita, seperti misalnya kita kerja di lapangan kan, udah begitu panas, dikejar schedule, belum lapar lagi, ngelas kawat lasnya masuk angin. Nah, udah lengket lah misalnya kan. Nah, ini kadang kita gondok kan. Nah, gondok itu dibiarin aja ini sampai warna merah. Nah, itu sebaiknya jangan sampai seperti itu lur, karena kalau ini sampai merah itu kasihan trafolasnya yang sana lur, itu bisa meletup atau meletus atau meledak. Nah, kalau udah lengket misalnya kayak ini lengket, cabut aja. Nah, dari stang las. Nah, ganti aja pakai yang baru. Nah, yang baru yang kering kan. Kalau udah lengket ini kan, ini dimungkinkan kawat ini masuk angin atau lembab atau basah. Ambil aja yang kering kan, atau yang baru. Nah, kalau emang cuaca panas ini dijemur atau ditaruh di dalam termos pemanas. Nah, daripada kita gondok udah tahu lengket kan, nah, dibiarin aja sampai ini memerah, ujung-ujungnya ya trafo lasnya yang kena, meledak atau meletus kan, sayang lor. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua adalah ngetes api biasanya. Nah, kita ngetes api, biasakanlah ngetes api di masanya lur. Kadang-kadang kita nggak sadar ngetes api di materialnya. Nah, misalnya ini yang mau dilas kan. Nah, kita ngetes api apakah udah nyala atau belum. Kadang di materialnya kan seret. Nah, kita ngetes apinya di
masanya. Nah, misalnya gini kan, nah udah nyala. Nah, kalau ngetes api di materialnya ini, kalau dulur-dulur bekerja di perusahaan besar, perusahaan fabrikasi, itu bila mana ketahuan sama klien, itu merupakan nilai minus bagi tukang las itu sendiri. Jadi sebaiknya dihindari ngetes api di material yang akan kita las. Jadi lebih bagus ngetes apinya atau tes api udah nyala atau belum itu di masanya. Nah, misalnya seperti ini. Itu yang kedua. Terus yang ketiga adalah ketika kita mengelas di atas atap, lur. Nah, kadang kita lupa sama naruh stang las ini. Nah, asal taruh seperti ini kan. Nah, atau seperti ini. Nah, tiba-tiba kita nggak sadar ujung sini itu nempel ke atap ini. Nah, sedangkan atap ini udah terkonek sama masa. Nah, akhirnya atapnya itu bolong. Loh, kok bisa di atas atap? Nah, ini biasanya kalau pekerjaan di gedung-gedung itu membuat tempat dudukan untuk kondensor AC di atas atap. Nah, itu ada pengerjaan pengelasan di atas atap. Nah, kadang kita naruh lupa gini kan, berat. Nah, ujung sini nempel ke atap ini. Nah, pas kebetulan atap ini konek sama masa, akhirnya atapnya bolong. Akhirnya jadi kerja 2 kali. Jadi untuk keamanan safety agar atap itu tidak terkena sama ujungnya kawat las yang udah nyala atau on, lebih bagus dulur-dulur itu memakai alas untuk menaruh stang las yang on. Nah, mungkin pakai triplek. Nah, seperti ini. Nah, triplek. Nah, taruh di atas triplek ini. Oh, udah aman, lur. Nah, jangan terbiasa naruh di atas atap seperti ini. Nah, kalau ini memang ujungnya sana nggak nyentuh, tapi karena mungkin aktivitas dulur-dulur di atas atap, bisa juga ini jadi goyang. Nah, setelah goyang, ujung sananya nempel lah ke atap, akhirnya atap itu bolong. Nah, lebih bagus biasakanlah pakai alas untuk naruh stang las di atas atap bila mana dulur-dulur bekerja di atas atap. Ini saya gunakan atap ini sebagai sampel aja, lur, seolah-olah pekerjaan ini di atas atap. Itu yang ketiga, lur. Terus yang keempat, bila mana dulur melakukan pekerjaan pengelasan di mana di bawahnya lantainya lantai keramik. Nah, ini misalnya saya ambilkan sampel ini keramik, lur, sebagai sampel. Nah, ini keramiknya ini kadang-kadang kita lupa ambil praktisnya aja, langsung aja kita main hajar las. Nah, nggak taunya percikan las itu jatuhlah ke keramik. Nah, ini kalau keramik udah kena jatuhan api las itu, ini nanti rusak dan bintik-bintik, lur. Bintik-bintik warna hitam dan susah dibersihkan. Nah, biasanya pekerjaan-pekerjaan di dalam gedung itu, apalagi di area-area yang area-area kantor itu biasanya kan lantainya keramik, kadang kita ada pengelasan sedikit di dalamnya tersebut. Nah, kadang karena sedikit ambil praktisnya, langsung hajar aja, ternyata percikan las itu jatuhlah ke lantai. Itu nanti bintik-bintik, lur, warna hitam dan susah dibersihkan. Ini saya ambil sampel keramik satu. Nah, coba kita tes, lur, apakah betul-betul bintik-bintik. Nah, misalnya kita ngelas di atasnya, nah di bawah lantai keramik, lur.
kan percikannya jatuh ke keramik, akhirnya keramiknya rusak. Ini sebagai contoh saya tunjukkan ke kamera. Nah kan bintik-bintik lur, seperti ini lur. Nah jadi karena tadinya mau ngambil praktis, akhirnya jadi keramiknya rusak. Jadi lebih bagus untuk menghindari hal seperti ini, dulur-dulur jika mengelas di bawahnya lantai keramik, gunakanlah alas lantai ini dengan menggunakan karung goni. Nah, karung goni yang dibasahin biar keramiknya selamat. Nah, kalau udah kayak gini kan udah susah bersihnya lur, udah nggak bisa dibersihin, udah rusak keramiknya lur tuh kan. Nah ini bisa kena komplain sama pihak ownernya. Nah, itu yang keempat. Jadi dulur-dulur bila mana mengelas di bawahnya lantai keramik, alangkah baiknya dikasih alas menggunakan karung goni yang dibasahin dengan air. Dan selanjutnya yang kelima yaitu bila mana dulur-dulur mengelas, nah di dekat itu ada thinner. Nah, lebih bagus itu thinnernya itu dijauhkan dulu lur. Nah, di sini nggak saya kasih sampel, mudah-mudahan dulur memahami, karena thinner itu bila mana kena percikan atau kena semprotan gerinda itu cepat menyala. Kami pernah mengalami seperti itu lur, menyala dan susah memadaminya. Dan yang selanjutnya adalah karet. Nah, bila mana dulur-dulur mengelas besi yang ada lapisan karetnya, biasanya ini ngelas spare part motor itu kadang ada konekannya karet. Nah, lebih bagus karetnya itu dicopot dulu, nah, baru dilas, karena kalau langsung dilas itu karetnya ikut meleleh, akhirnya ingin memperbaiki yang satu, yang lainnya jadi rusak. Nah itu yang keenam. Mungkin itu yang saya ketahui waktu melakukan pekerjaan pengelasan di lapangan lur, dan masih banyak lagi hal-hal yang perlu kita pahami, kita pelajarin agar pekerjaan pengelasan itu aman dan safety-nya terjamin. Mungkin hanya itu aja lur yang bisa saya bagikan ke dulur-dulur semuanya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi dulur-dulur semua. Terima kasih telah menonton videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.